Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mimbar Misteri. Tentunya masih bersama saya Soraikun. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Menumbalkan Rumah Tangga Part 7. Tak berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke dalam cerita. Selamat mendengarkan. Mbah Waro kembali berucap sebelum meninggalkan Mirna yang tertidur. Tidak lupa beliau juga mendaratkan kecupan di dahi Mirna dan berkata, "Tidur yang nyenyak sayangku." Sangat menyeramkan ketika Mbah Waro mengucapkan kata tersebut. Sedangkan Mirna bukan terlihat tidur tapi seperti orang pingsan. Entah sampai kapan Mirna tertidur sangat pulas. Hingga Mbah Waro beberapa kali memercikan air yang sudah dibacakan sesuatu. Namun Mirna tidak bangun dan tidak merasakan apapun. Keseharian Mbah Waro hanya di rumah. Sesekali pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar ataupun mencari dedaunan yang bisa digunakan untuk ritual tertentu. Mbah Waro hanya bisa menerima tamu tatkala ketika hari sudah mulai senja. Entahlah kalau siang hari beliau tidak bisa ditemui dengan alasan istirahat. Maka dari itu banyak tamu-tamu beliau datang saat senja atau saat sudah malam. Mbah Waro tinggal berjauhan dengan warga. Kalaupun bertemu orang-orang saat siang hari, Mbah Waro tidak pernah menanggapi sapaan atau senyuman. Makanya banyak orang-orang seperti ketakutan ketika melihat Mbah Waro yang hidup seorang diri dan jauh dari desa tempat warga. Dari penuturan warga yang pernah melihat siang hari, wajah Mbah Waro itu lebih menakutkan karena terlihat goresan seperti luka-luka. Sedangkan kalau melihat senja hari, wajah beliau mulai berubah sedikit membaik. Itu adalah penuturan orang-orang yang katanya pernah bertemu ataupun berpapasan di dekat rumah Mbah Waro ketika mengambil rumput untuk ternak. Di desa warga itu juga tahu kalau Mbah Waro itu membuka praktek perdukunan yang katanya sangat manjur. Apapun kehendak kita, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menemui beliau. Pernah juga ada yang ingin bertemu Mbah Waro, tapi tidak dibukakan pintu oleh Mbah Waro. Entah niat orang itu apa, tapi Mbah Waro menolak untuk bertemu. Hari terus beranjak, siang hingga tidak terasa sudah hampir senja. Langit sedikit mendung. Burung-burung berkicauan dan suara binatang malam sudah mulai terdengar. Kali ini Mbah Waro duduk di tepi ranjang memperhatikan Mirna yang masih tidur tanpa terjaga sebentar pun. Entah itu efek dari kelelahan karena hampir semalaman bercinta atau efek dari ramuan yang sebelumnya Mirna minum. Sesekali Mbah Waro menyentuh pipi Mirna yang mulus, dan ia selipkan rambut menutup wajah Mirna ke telinga. "Kau begitu cantik," gumam Mbah Waro sebelum ia pergi meninggalkan Mirna. Karena dari luar terdengar suara pintu yang diketok beberapa kali. Mbah Waro kedatangan tamu dua orang laki-laki yang membawa masalah berbeda. Kedua laki-laki tersebut ingin merobohkan usaha seseorang karena pelanggan mereka sudah diambil. Mbah Waro menyanggupinya. Biasanya Mbah Waro meminta imbalan bermacam-macam, bukan berbentuk uang saja. Setelah cukup lama berbincang, dua orang laki-laki tersebut beranjak pulang dengan membawa air yang dinamakan air pembenci. Air pembenci itu nantinya akan disiramkan ke depan toko korban dan di depan rumah korban. Gunanya untuk merusak rumah tangga yang akan menjadi target. Air pembenci tersebut langsung dari pemandian mayat, entah itu mayat siapapun, lalu diambil disimpan di bawah ranjang untuk persediaan. Kalau sudah disiramkan, tunggu saja efeknya.
usahanya akan bangkrut, rumah tangganya akan hancur. Karena sering terjadi perkelahian antara suami dan istri. Walaupun sedikit kesalahannya, maka menjadi besar kalau di antara suami istri itu tidak ada yang mengalah. Efeknya suami istri itu akan menjadi tak betah tinggal di rumah, padahal biasanya baik-baik saja. Perkelahian sering terjadi. Suami mudah marah atau selalu merenggut. Sedangkan istrinya pun juga begitu, merasakan hal yang sama. Bisa diibaratkan kalau mereka berkumpul di dalam satu rumah yang sama, mereka akan menjadi sama-sama panas. Padahal orang yang menyiram air pembenci tersebut hanya di halaman rumah, tapi berefek sampai ke dalam rumah. Penawar air pembenci itu adalah hanya dengan sholawat. Tiap ngepel lantai baca sholawat, nyapu lantai, dan setiap pagi dan menjelang senja satu gayung air dibacakan sholawat minimal 10 kali, lalu ditiupkan ke air. Lalu air tersebut disiramkan dengan keras ke halaman. Maka insya Allah rumah tangga kembali adem ayem. Mirna menggeliat beberapa kali, tapi ia tidak kunjung bangun. Entah Mbah Waro sampai kapan membiarkan Mirna begitu. Setelah kepergian kedua orang tadi, Mbah Waro kembali beranjak ke tempat duduknya. Ia kembali mengecek apakah Mirna sudah terbangun. Tapi Mirna masih tertidur pulas, padahal hari sudah kembali berganti malam. Mbah Waro masuk sembari memperbaiki selimut yang digunakan Mirna. Mbah Waro sangat gemas melihat Mirna yang tampak sangat cantik saat tertidur. Ramuannya ternyata sangat ampuh. Gumam Mbah Waro kembali ingin mengulangi permainannya seperti malam kemarin. Tapi tiba-tiba kembali terdengar suara pintu yang diketok dengan jelas. Mbah Waro kembali bangkit. Ternyata malam ini ia lebih dari satu kali menerima tamu. Kebiasaannya beliau menerima tamu hanya satu kali untuk satu malam. Kali ini ada yang datang juga laki-laki saja, ia datang seorang diri. Laki-laki itu datang sembari menangis. Entah apa yang membuatnya begitu. Apa maksudmu datang ke sini? Saya sedang sakit, Mbah. Mbah, tunangan saya memutuskan saya secara sepihak dengan tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas. Dari penjelasannya, ia rasa sudah tidak cocok dengan saya. Jelas lelaki itu dengan mata yang berkaca-kaca tetapi penuh dengan kecewa. Mbah Waro hanya tersenyum menanggapinya, sembari menganggukkan kepala lalu berkata, "Ternyata putus cinta. Ada fotonya?" Mbah Waro tanya. Laki-laki itu mengangguk-angguk dan memberikan foto yang tertera di layar HP. "Terus mau diapakan niat kamu kesini?" "Saya sakit hati, Mbah. Saya mau dia juga menderita seperti saya saat ini." "Baiklah, kalau itu mau kamu. Padahal kalau kamu mau, perempuan itu bisa saja kembali lagi kepadamu." Jelas Mbah Waro memberikan kesempatan kepada lelaki itu. "Saya tidak mau, Mbah. Dia sudah sangat menyakiti saya dengan kata-kata yang kasar," ujar lelaki itu tambah geram. Beliau menganggukkan kepalanya, tanda mengerti kalau lelaki di hadapannya kini sudah sangat terlanjur tersakiti. Padahal Mbah Waro bisa saja membuat perempuan itu kembali lagi ke pelukannya. Lelaki itu diam saja tatkala Mbah Waro merapalkan suatu di foto perempuan yang dimaksud. Perempuan berambut panjang itu tampak cantik di foto. Tetapi dengan sesekali semburan foto cantik itu langsung berubah menjadi menyeramkan. "Ini ambil," ucap Mbah Waro menyerahkan HP lelaki itu. "Apa sudah, Mbah?" tanyanya. "Ya, sudah, lihat saja besok apa yang terjadi pada perempuan itu," jawab Mbah Waro. "Saya harus membayar pakai apa, Mbah?" tanya lelaki itu. "Besok setelah kamu melihat keadaannya, tolong kamu kesini lagi, bawakan ayam jago 2 ekor yang masih muda," perintah Mbah Waro. Laki-laki yang menyanggupinya dan langsung berpamitan kepada Mbah Waro.
Ia sangat bersemangat untuk menunggu hari esok. Entah apa nantinya yang akan terjadi kepada mantan kekasihnya itu. Mbah Waro menghela napas, lalu memejamkan mata. Entah beliau sedang apa, tapi beliau setelahnya langsung tersenyum. Tiba-tiba Mirna tersadar sembari mengucek-ucek matanya. Mirna tersenyum tatkala melihat Mbah Waro di depannya. Tapi bukan dukun itu yang ia lihat, melainkan Wisnu laki-laki yang gagah tersebut. "Tidurmu nyenyak sekali," ucap Wisnu. "Sekarang sudah jam berapa?" tanya Mirna. "Baru jam 11 malam," jawab Wisnu. "Aku berasa kayak lama banget tidur, ternyata masih jam 11 ya." Wisnu menganggukkan kepalanya sembari berkata, "Iya, jam 11 lewat sedikit." "Kamu tidak tidur?" tanya Mirna. "Sudah juga," jawab Wisnu. Mirna merasa ia seperti tidur lama. Tapi saat Wisnu mengatakan bahwa baru jam 11 malam, itu kemungkinan hanya sebentar ia tertidur. Sebelumnya ia tidak melihat jam berapa saat ia sudah tidak sadar lagi. Bagi Mirna, ia sangat puas telah bercinta dengan Wisnu dan tidak merasa kalau permainan mereka sangatlah lama. Itu karena ramuan yang diberikan Mbah Waro pada waktu itu. Mirna terbangun sembari memegangi kepalanya. Ia merasakan pusing. Tapi saat ingin memunguti pakaiannya, tiba-tiba Wisnu kembali ingin mengajaknya untuk memulai permainan lagi. "Ini minum dulu, pasti kamu haus," ucap Wisnu memberikan segelas air putih. "Ini air apa? Kok rasanya aneh dan baunya juga begini?" tanya Mirna sembari meminum habis air itu. "Itu hanya air putih biasa, tapi tidak direbus dan diambil dari sumur langsung," jelas Wisnu menyambut gelas yang diulurkan. "Oh, begitu rupanya." Wisnu menganggukkan kepalanya sembari tersenyum manis dan ingin kembali mendaratkan ciuman kepada Mirna. Tapi Mirna menghindar karena ia sudah merasa capek. "Aku masih lelah," ucap Mirna menepis tangan Wisnu yang memegang dagu Mirna. Wisnu terdiam memperhatikan Mirna yang ingin memakai bajunya kembali. "Mau kemana, Mir?" tanya Wisnu. "Aku sebaiknya pulang saja. Rencananya besok aku mau kembali buka warung," jawab Mirna. "Bukannya kamu mau menginap dan sudah bilang juga kepada Mbah Waro?" "Kamu tidak perlu buka warung lagi, karena sebentar lagi kamu juga akan kaya," sambung Wisnu. "Iya, tapi aku kemarin menghubungi 2 karyawan aku untuk datang dan bantu-bantu. Kasihan kalau mereka menunggu," jawab Mirna. "Aku minta izin sama Mbak Waro dulu ya," sambung Mirna ingin beranjak dari tempat tidur dan membuka pintu, mencari-cari keberadaan Mbah Waro yang kini tidak kelihatan. Wisnu seakan-akan marah ketika Mirna bersikeras ingin pulang saja. Terlihat dari matanya yang sedang kesal ketika ajakan bercintanya ditolak. "Mbah Waro tidak ada, dan cepat layani aku," bentak Wisnu yang mampu membuat Mirna terkejut. "Kenapa kamu begitu?" "Aku masih sangat lelah," jawab Mirna ketakutan karena terlihat jelas di wajahnya. "Mbah Waro tidak ada," ucap Wisnu lagi melihat Mirna mondar-mandir mencari Mbah Waro. "Memangnya kemana beliau?" tanyanya memberanikan diri. "Tidak ada. Kamu tidak boleh pulang kalau tidak menunggu persetujuan dari Mbah Waro, dan secepatnya kamu kembali ke kamar," titah Wisnu. Mirna tersenyum melihat ekspresi Wisnu yang tidak memperbolehkannya dia pulang. Tapi Mirna ingin pulang. Entah kenapa perasaannya menjadi tidak enak saat berada di sini. "Ya sudah, aku minta maaf telah berbicara keras kepadamu," ucap Wisnu karena terlihat Mirna malah menjadi takut. Karena ia telah membentak dan memaksa Mirna untuk kembali berhubungan. "Kamu boleh pulang, tapi temani aku untuk makan dan minum bersama dulu," ucap Wisnu mengajak Mirna ke belakang memberikan penawaran menarik. Mirna mengiyakan, tapi kini hatinya menjadi gelisah.
Walaupun Wisnu sesekali mengajaknya bercanda dan sesaat kemudian Mirna menjadi pingsan setelah meminum air yang sama seperti air yang diberikan oleh Mbah Waro waktu ia menunggu kedatangan Wisnu. "Kamu tidak boleh pulang dulu sebelum melayani aku," ucap Wisnu dalam sekejap berubah menjadi Mbah Waro. Terbungkuk Mbah Waro berjalan. Ia memeriksa Mirna yang kembali terlelap. Mbah Waro tersenyum sembari memperhatikan Mirna sembari membelai pipi Mirna. Mbah Waro berusaha menggendong Mirna untuk kembali masuk ke kamar. Walaupun wujudnya sudah kembali menjadi tua, tetapi tenaganya masih sama seperti ia menjadi Wisnu. Mbah Waro nampak begitu girang, karena malam ini tepatnya Mirna sudah 2 malam menginap di rumah Mbah Waro. Beliau ingin rasanya cepat-cepat menuntaskan semuanya. Bagi Mbah Waro, Mirna sudah menjadi miliknya. Makanya beliau tidak lagi memperbolehkan Mirna pulang. Kalaupun nantinya Mirna tahu bahwa Wisnu adalah Mbah Waro yang bisa berubah wujud, maka nantinya Mbah Waro tetap memaksa Mirna untuk bertahan di sini dengan dirinya. Mbah Waro tidak akan membiarkan Mirna kabur, karena Mirna sudah satu-satunya menjadi miliknya. Tentang harta gaib yang dijanjikan nanti mudah saja bagi Mbah Waro. Bisa dikatakan walaupun beliau hanya tinggal di rumah kecil, tapi beliau memiliki banyak uang, karena didapatkan dari pelanggan beliau yang datang untuk meminta pertolongan. "Kau akan kaya bersamaku, sayang," ucap Mbah Waro membisikkan kata-kata di telinganya Mirna. Soal Iwan yang awalnya menginginkan Mirna dan meminta pertolongan kepada Mbah Waro sudah pasrah dengan arah jalan yang ia jalani. Bukannya menolong membuat Mirna juga jatuh cinta kepada Iwan, tapi Mbah Waro ingkar janji. Malah beliau yang juga ikut tergila-gila dengan Mirna, yang bisa dikatakan sangat sempurna, wajah maupun bentuk badannya. Mbah Waro ingin mengawali percintaan mereka malam ini. Tapi saat ini mulai tiba-tiba Mirna terbangun, lalu refleks mendorong Mbah Waro yang mau naik ke atas badannya. "Mbah Waro mau ngapain?" tanya Mirna. "Saya hanya ingin membenarkan kepala kamu yang miring," jawab Mbah Waro beralasan. Jantung Mirna berdegup kencang saat Mbah Waro dekat dengannya. Mirna secepatnya bangkit dari tempat tidur. Ia segera meminta maaf sekalian ingin berpamitan pulang kepada Mbah Waro. "Mbah, maaf sebelumnya soal kejadian tadi. Sekalian saya izin pamit pulang," ucap Mirna. "Ini sudah hampir tengah malam, lebih baik nggak usah pulang saja," jawab Mbah Waro dengan santai. "Saya ingin pulang saja, Mbah. Besok rencananya ingin kembali buka warung dulu," jelas Mirna memperhatikan sekitar. Karena sejak bangun tadi ia tidak ada melihat keberadaan Wisnu. Padahal sebelum ia pingsan atau tertidur, Mirna masih ingat kalau dirinya tadi sempat makan dan minum bersama di belakang. "Baiklah," jawab Mbah Waro mengiyakan. Beliau tahu Mirna masih ingat kejadian sebelumnya. Maka dari itu Mbah Waro tidak ingin melarang Mirna untuk pulang. Nanti ada saatnya bagi Mbah Waro Mirna tidak bisa kemana-mana lagi selain di sini. "Wisnu mana, Mbah? Aku mau pamit," ucap Mirna. "Dia sudah pergi sejak kamu pingsan tadi," jawab Mbah Waro. "Pergi kemana, Mbah?" "Cari bidan, karena ia panik lihat kamu yang pingsan," jelas Mbah Waro yang berbohong. "Waduh, kasihan banget, padahal aku juga tidak tahu kenapa hingga menjadi pingsan. Tolong beritahu Wisnu kalau aku pulang ya, Mbah." Mbah Waro menganggukkan kepalanya sembari mengantarkan Mirna ke depan pintu. Di luar nampak sangat gelap. Jam mungkin sudah menunjukkan tengah malam. Mirna sedikit khawatir kepada Wisnu karena ia tidak sempat bertemu dan berpamitan secara langsung. Tapi Mirna ingin buru-buru, takut nantinya Wisnu akan melarangnya untuk pulang lagi.
Tadi saja Mirna seperti aneh melihat Wisnu yang tidak memperbolehkan dia pulang. Sangat jelas ia melihat mata Wisnu yang seperti marah kala ia memaksa untuk pulang. Untungnya tadi Mbah Waro memperbolehkannya. Ia sedikit lega. Sebenarnya ia takut juga kalau disuruh menginap di hutan begini dan berjauhan dari desa para warga. Hati-hati di jalan, ucap Mbah Waro seperti menakuti Mirna yang tetap kekeh ingin pulang. Iya mbah, jawab Mirna masuk ke dalam mobil. Baru saja Mirna masuk ke dalam mobil dan hendak menyalakan mesin mobil, tapi Mbah Waro sudah masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan rapat. Biasanya Mbah Waro tidak begini. Ia ingat Mbah Waro akan mengantarkan Mirna sampai mobilnya hilang dari pandangan. Mirna bergidik karena melihat suasana yang sangat gelap, juga semilir angin malam yang begitu dingin. Secepatnya ia meninggalkan kediaman Mbah Waro dengan degup jantung yang tidak beraturan. Walaupun Mirna sering pulang malam setelah bertamu dengan Mbah Waro, tapi kali ini perasaannya tidak enak. Ia merasa takut dan was-was. Tapi Mirna selalu berpikir positif dan berdoa semoga dirinya secepatnya keluar dari hutan ini tanpa ada yang mengganggunya. Jalanan yang terjal sangatlah terasa akan lama. Sedikit Mirna memberanikan diri untuk melirik ke arah kiri yang mana pohon pisang berjajar. Mirna menghela napas panjang. Sedikit ia menyesali untuk pulang malam, padahal Wisnu tidak mengizinkannya. Tetapi kalau ia bermalam di rumah Mbah Waro, sama saja perasaannya juga tidak enak. Astaga, pekik Mirna saat ada anjing yang menyeberang. Untungnya ia tidak sampai menabrak. Mirna sedikit lega karena ia sudah mulai memasuki pedesaan, karena sudah melalui rumah warga yang berjarak saling jauh. Mobilnya kini sudah mulai melaju dan semakin melewati rumah penduduk yang mulai banyak. Dan sebentar lagi akan memasuki sebuah perkotaan. Setelah cukup lama dari biasanya, ia sampai juga ke rumah. Mirna tersenyum melihat halaman warungnya yang katanya ada harta gaib tersembunyi. Mungkin Mbah Waro masih berusaha untuk mengeluarkannya dari alam sebelah. Mirna mengambil kunci rumah dan membuka pintu. Serasa sunyi rumah ini, yang biasanya Imran akan menunggu kedatangannya. Secepatnya Mirna menepis pikirannya tentang mantan suaminya itu. Ia segera mandi dan tiduran karena sangat capek mengendarai mobil dengan jarak jauh. Mirna masih belum sadar bahwa ia sudah menginap di rumah Mbah Waro semalaman. Ia masih asik memainkan HP. Serasa sangat lama tidak dimainkan. Tiba-tiba masuk sebuah pesan dari dua karyawannya yang menanyakan keberadaan. Mbak, di mana? Kami ini nungguin, jadi tidak buka warungnya hari ini. Jadi, balas Mirna. Tidak lama balasan kembali muncul. Mirna masih tidak ngeh dengan waktu yang dikirimkan oleh karyawannya. Kami kemarin nungguin. Memang kemana mbak? Padahal udah janji ditunggu-tunggu dan ditelepon malah tidak ada, ungkap karyawannya. Mirna berpikir sejenak untuk mencerna balasan sang karyawan. Kemarin, pikirnya, bukannya tidak mau baru buka besok. Tapi kenapa mereka nungguin? Mirna bingung dan ia kembali tidak membalas pesan dari karyawannya. Ia menutup HP. Tapi saat ingin menutup mata, Mirna terbelah kaget melihat tanggal yang tertera. Rencananya tanggal 8 kemarin ia akan membuka warung. Tapi kenapa sudah tanggal 9? Sedangkan besok sudah memasuki tanggal 10. Mirna bingung dan ia mengambil air putih dahulu ke dapur. Saat minum ia melihat ramuan yang sering ia berikan kepada suaminya. Entah kenapa ia menjadi rindu akan Imran.
Padahal ia kini sangat senang dan bahagia bersama Wisnu. Apalagi sudah menghabiskan waktu bersama. "Maafkan aku, Mas," gumam Mirna sembari membuang sisa ramuan itu ke dalam bak sampah. Besok pagi buta, Mirna bangun menyiapkan bahan baku yang akan digunakan untuk mengolah makanan. Sebelum tidur malam, ia sempatkan untuk menelpon 2 karyawannya untuk meminta besok pagi datang kembali. Sambil menyiapkan makanan di etalase, karyawannya kembali bertanya tentang perihal waktu lalu. Mirna tampak bingung menjawabnya, sedangkan ia masih belum percaya dengan kejadian kemarin. Jam makan siang sudah mulai. Warung makan Mirna tampak mulai ramai. Mirna menunggu kedatangan Iwan, karena lumayan lama ia tidak pernah lagi bertemu dengan Iwan. Iwan seperti menghindarinya. Ada banyak pertanyaan nantinya yang akan ia lontarkan kepada Iwan, karena dari Iwanlah ia kenal Mbah Waro, dan pasti Iwan juga kenal banyak dengan Mbah Waro. Mirna bingung. Seharian ini di warung sambil menunggu Iwan. Sedikit Mirna terbesit akan tentang Mbah Waro. Apa Mbah Waro menipuku? Batin Mirna.